Orang yang beriman yang diseru Allah itu, Bapak Ibu, itu adalah orang-orang yang telah sempurna penyaksian Allah itu pada diri. Makanya orang yang beriman menurut Allah dan Rasulnya adalah antu'minu biru'yatillah. Yang aku katakan sebagai hambaku itu adalah orang-orang di mana dirinya mampu menyaksikan akan diriku. Karena sebelum ruh itu dibungkus dengan tubuh jasmani, Bapak Ibu, sebelum kita berada di alam dunia ini, kita telah berjanji dengan Allah. Kita telah berbaiat di hadapan Allah. Kalau kita sudah berjanji dan berbaiat di hadapan Allah, yang namanya kita bersaksi, tentu kita melihat apa yang kita saksikan. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Aku ini Tuhanmu. Lalu apa kita jawab Bapak Ibu pada saat itu? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah. Engkau adalah Rabb kami dan kamilah ya Allah yang bersaksi. Kalau kita bersaksi, maka pada saat itu kita telah menyaksikan Tuhan yang kita saksikan itu. Namun kenapa ketika kita berada di alam dunia ini, pada saat ruh itu telah dibungkus oleh tubuh jasmani, kenapa kita tidak mampu mengenal dan menyaksikan Allah pada saat kita dahulunya telah mengenal dan menyaksikan Allah? Itulah buktinya bahwa kita di dunia ini, Bapak Ibu, telah banyak dipermainkan oleh namanya dunia, nafsu, dan akal fikir itu. Pada saat itulah kita itu lupa untuk mengenal diri kita ini. Lupa kita terhadap akan Rabb kita. Bahwa kita telah berjanji di hadapan Allah. Makanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk, faman yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang aku beri hidayah dan petunjuk, dia mampu mengenal aku, kata Allah. Fahuwal muhtadi, dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang aku beri nur itu bagi dirinya, kata Allah. Makanya orang-orang yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang yang telah mengenali dan menyaksikan akan Tuhannya yang wujud pada alam dan sempurna pada dirinya. Makanya orang beriman ini pandai membaca alamat Tuhan, Bapak Ibu. Ini yang diingatkan Allah kepada kita. Alamat Allah itu. Apa kata Allah dalam surah Al-Fusilat? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami telah memperlihatkan ayat-ayat kami, alamat kami, bukti kewujudan dan kezuhuran kami fil afaq, pada sekalian alam, wa fi anfusihim, dan pada dirimu, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga kamu mampu mengenal dan menyaksikan bahwa akulah wujud yang paling nyata, wujud yang zahir, lebih nyata dan lebih zahir dari segala yang ada. Annahul haq, karena akulah yang maha nyata itu, kata Tuhan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan diriku juga telah wujud nyata pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah? Kenapa kamu tidak mampu mengenal dan memahami akan rahasia diriku, betul sudah nyata pada dirimu. Rupanya alamat Allah, Bapak Ibu, itu sudah terbentang luas pada alam semesta. Sudah sempurna pada diri kita. Maka gunakanlah kecerdasan rohani dan akal fikir kita untuk membaca alamat Allah pada alam dan pada diri kita. Makanya yang bisa membaca alamat Allah pada alam dan pada dirinya, ini adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang antu'minu biru'yatillah. Dia telah mengenal dan menyaksikan Allah pada alam dan pada dirinya. Ini yang diingatkan Allah. Apa kata Allah? In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu benar-benar telah beriman dan mengenal akan aku, hendaklah kamu senantiasa menjadi orang yang bertakwa, kata Allah. Orang yang takwa itu, Bapak Ibu, kelihatan di dalam dirinya ini sifat takwa. Anda lihat, ya.
Takwa ini ada berapa huruf nih Bapak Ibu? Takwa. Ta. Apa lagi? Qaf. Wow. Apa lagi? Ya. Takwa, takaf, waw, ya. Ya, makanya orang-orang arif bilang selalu mampu membuka tabir rahasia setiap ayat itu. Karena wa fi kulli ayatun harpun, ya, zohrun wa batnun. Setiap ayat itu ada makna zohirnya, ada makna batinnya. Wa fi kulli ayatin wa harpin wa nuktotin minal Qur'an hikmah. Nah, setiap ayat Al-Quran itu titiknya, barisnya, hurufnya, ada rahasianya semuanya Bapak Ibu. Kita lihat. Orang yang takwa kepada Allah itu betul-betul tertanam di dalam dirinya ini 4 sifat ini. Yang pertama adalah ta. Ta ini maknanya tawakal. Ini bukan ilmu otak-atik nih Bapak Ibu, bukan ilmu cocok logi ini. Ini ilmu hikmah. Ya. Orang yang bertakwa itu betul-betul tertanam di dalam ruhaninya, di dalam kolbunya itu sifat tawakal. Tawakal itu betul-betul diserahkan dirinya kepada Allah zahir dan batin Bapak Ibu. Inilah yang dipandang oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali bin Abi Thalib. Penyerahan dirinya kepada Allah. Sebelum kita melangkah dari rumah ini, sebelum kita melangkah dari masjid ke rumah ini, serahkan diri kita ini kepada Allah. Ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan apa? Ma ra'aitu sayyan ila wa ra'aitullahu qablahu. Ya Rasul, tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian yang terjadi pada lampau, sekarang, dan akan datang, ya Rasul. Aku mampu memandang Allah sebelum peristiwa dan kejadian itu. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Ma ra'aitu say'an ila wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat sesuatu, melainkan ya Rasul, aku mampu memandang Allah setelah peristiwa dan sesuatu itu. Ma ra'aitu say'an ila wa ra'aitullahu ma'ahu. Apa kata Utsman bin Affan? Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian ya Rasul, melainkan aku ini bersama peristiwa itu. Lalu disempurnakan pandangan kasab ini oleh Ali bin Abi Thalib. Ma ra'aitu say'an ila wa ra'aitullahu fi. Ya Rasul, tidaklah aku melihat satu peristiwa dan kejadian ya Rasul, yang lampau, sekarang, maupun yang akan datang. Sebelum peristiwa, setelah peristiwa, bersama peristiwa, di dalam dan di luar peristiwa, aku mampu memandang Allahnya di atas segala-galanya. Itulah orang-orang yang hidupnya telah berserah diri kepada Allah. Maka orang yang mau berserah diri kepada Allah, Allah beri jaminan kepada diri kita. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang telah mantap niatnya, telah sempurna azamnya, dia telah mampu memandang aku sebelum peristiwa. Dia mampu memandang aku setelah peristiwa. Dia mampu memandang aku beserta banyak, zahir dan batin. Fahuwa hasbuh, aku yang jamin, kata Allah. Kalau Allah yang mengatakan, Allah yang jamin. Siapa yang mau berserah diri kepada aku yang jamin, kata Allah. Itu artinya Bapak Ibu, kita tidak boleh bimbang dan ragu dengan jaminan dan kemampuan Allah. Tak boleh kita khawatir dengan janji Allah. Karena Allah itu bikulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Barang yang tidak ada saja Allah jadikan, Allah ciptakan. Apalagi barang yang sudah ada, mudah bagi Allah untuk mengaturnya, itu Bapak Ibu. Maka orang yang beriman, yang sudah tertanam di dalam batinnya sifat takwa, itu kelihatan Bapak Ibu. Dia senantiasa hidupnya berserah diri kepada Allah. Hidupnya seperti air mengalir Bapak Ibu. Tengoklah air mengalir Bapak Ibu.
Ya kan, ditutui jalannya, dibuai ampang-ampang Bapak Ibu. Pasti ayahnya mencari jalan yang lain tuh. Maknanya apa? Kalau hati kita ini telah mengalir mengikuti kehendak dan maunya Allah. Andai kata sulit jalan hidup awak Bapak Ibu. Ada kita masalah. Ada kesempitan hidup. Namun kita tahu. Semuanya itu berada dalam genggaman Allah. Semuanya itu berada dalam ilmunya Allah. Semuanya itu berada dalam rencana Allah. 50.000 tahun sebelum terciptanya alam. Sebelum terjadinya akan diri kita. Semuanya telah sempurna di dalam genggaman Allah. Apa kata Nabi? Kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayyahluqas samawati wal ardi khamsina alfa sana. Bahwa Allah telah menuliskan takdir masing-masing daripada makhluk ini. Termasuk kita. 50.000 tahun sebelum terjadinya alam. 50.000 tahun sebelum terjadinya alam, Bapak Ibu. Dalam pandangan hitungan kita di dunia itu sama dengan 18.250.000.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi ini. Itulah rencana Tuhan. Dan apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang kita alami, yang dahulunya, sekarang maupun yang akan datang, tidak ada satu peristiwa yang kebetulan Bapak Ibu. Siapa yang mengatakan peristiwa yang terjadi pada dirinya satu hal yang kebetulan, itu tandanya bahwa dia tidak bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak pernah bermain-main, Bapak Ibu. Allah menciptakan segala sesuatu itu suatu hal yang pasti. Dengan bismillah Allah membuatnya. Dengan bismillah Allah menulisnya. Penuh dengan curahan kasih sayang kepada kita. Kalau kita merasa hidup kita ini bermasalah, Bapak Ibu, karena hati kita tidak mampu memandang kemurahan dan kasih sayang Allah itu kepada diri kita. Sehingga apa? Sehingga setiap peristiwa yang terjadi pada diri kita, kita merasa hidup kita ini disempitkan Allah. Ya? Kita merasa diri kita ini terzolimi, dianiaya oleh Allah. Makanya orang yang merasa dirinya terzolimi, tersakiti, dan teraniaya oleh Allah. Karena dia tidak mampu memandang kemurahan dan kasih sayang Allah itu kepada dirinya. Kadang manusia ini bertuhan kepada Allah itu sebelah mata, Bapak Ibu. Di mana letaknya sebelah mata? Ketika diberikan Allah kebaikan, kemuliaan, dan kenikmatan, alunak gigi daripada lidah, Bapak Ibu. Ya? Allah sayang kepada awak, Allah merahmatinya awak. Kenapa kanda hatinya dapat keinginannya tercapai? Itu yang kata orang yang awak kok. Lunak gigi daripada lidah. Tapi ketika hajatnya, ketika keinginannya tidak diberi Allah, ditunda Allah. Abakaru ikan yang kau Bapak Ibu bakecekan Allah tu SPK sampilik karyang. Aku ndak iyo Tuhan kata. Ya, Allah ku ndak iyo kata. Jadi kadangkala manusia itu memandang Allah itu sayang kepada dirinya, diukurnya tercapai atau tidak tercapainya hajat dan keinginannya. Kalau tercapai keinginannya, dibilangnya Allah merahmati dirinya. Tapi kalau tidak dapat, karena hati tak tersampaikan hajat ini, dibilang Allah tak sayang kepada dirinya. Jadi bakal lama diawasi Tuhan tuh Bapak Ibu. Ya? Jangan kita sekali-kali menjadikan Allah sebagai budak hawa nafsu kita. Kalau kita menjadikan Allah sebagai budak kita, Bapak Ibu, Allah mesti mengikuti maunya Bapak Ibu. Allah mesti mengikutinya keinginan Bapak Ibu. Berpikirlah kita secara sehat Bapak Ibu. Siayang Tuhan, siayang hamba. Leka mungkin rasanya Allah akan menjadi budak awak Bapak Ibu? Enggak. Kalau tidak mungkin rasanya Allah akan menjadi budaknya awak, aja disuruh-suruh Tuhan tuh. Awak yang akan menjadi budak Allah, awak orang mesti yang patuh kepada Allah. Ini Allah bilang. Wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yahtar maka lahumul khiyar. Aku Rabbmu, aku yang menciptakan dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada. Lalu aku buat kamu menjadi ada dan sempurna. Setelah sempurna aku buat dirimu, kata Allah. Lalu aku pula yang memberi pilihan yang terbaik untuk dirimu, kata Allah. Maka lahumul khiyar. Pilihanmu tak berlaku bagi aku, tapi pilihan aku yang berlaku bagi dirimu. Jadi Allah itu tak pernah mengikuti selera kita, Bapak Ibu. Karena Allah itu bukan budak kita. Kalau ada keinginan kita tercapai, itu bukan karena Allah mengikuti maunya kita. Tapi masa, waktu,
waktu yang telah Allah janjikan kepada kita itu udah sampai, maka di situ Allah mencurahkannya sesuai dengan kehendak dan kebutuhan hamba itu. Bukan, jangan salah paham kita. Oh nih, aku baca doa ini sehingga Allah mengikuti maunya aku tuh lebih benarnya waktu. Ya, sok dekat dengan Allah padahal tak kenal dengan awak. Awak sih yang sok merasunya. Tuh, ingat tuh. Ya. Jadi jangan kita ini berdoa ingin melakukan tuntutan dengan Tuhan. Negosiasi dengan Allah itu tak boleh Bapak Ibu. Ya. Tidak beradab kita dengan Allah nantinya. Maka orang yang bertawakal adalah orang yang berserah diri kepada Allah, hidupnya seperti air mengalir. Kecil orang di siku, mungkin kok buleknya lah bisa di golongan Pak. Picak lah bisa di layangan mah. Kok pisang lah bisa dimakan. Nah, makanlah pisang itu dulu. Nggak ada membawa beban dong ha. Lapang sih dunia konya ha. Itu maksud Ustaz ha. Tapi kalau awak menyasar-nyasar Allah tak banguk Tuhan dia awak dah. Dia nggak payahnya awak tu. Capek waktu itu mah. Jadi badan jadi petua-tua buat awak katuanya itu mah. Ya kan? Jadi petua-tua jadi gaya-gaya badan awak katuanya. Tenang saja awak berjalan mengikuti maunya Allah. Maka pertajam pandangan rohani, pertajam pandangan batin kita. Kadang Allah tuh selalu memberikan surprise kepada kita Bapak Ibu. Ya, kan itu Allah bilang. Ya. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kamu anggap tidak baik dalam pandangan pikiranmu, padahal menurut aku itu baik untuk dirimu. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kamu anggap baik dalam pikiranmu, padahal menurut aku itu jelek tuh kata Tuhan. Apa sebabnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena aku ini Tuhan. Aku maha tahu. Kamu hambaku jangan sok tahu kata Allah. Ya, kalau bahasa Ustaz dipakan wa ajan tu lu sari daripada Allah tuh. Tuh mesti pahami. Ya. Inilah orang yang bertawakal tuh. Hidupnya mengalir aja Bapak Ibu. Allah yang bukakan jalannya tuh Bapak Ibu. Nah, karena yang membuat hidup kita ini bermasalah tuh Allah. Ya. Itu yang Allah bilang. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Itu Allah yang bilang tuh. Barang siapa lupa dia dengan aku, tak pandai dia bersyukur kepada aku. Aku yang menciptakan dirinya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Aku ciptakan dirinya itu dari setetes air. Setetes air mani itu aku jadikan menjadi segumpal darah. Segumpal darah aku jadikan segumpal daging. Lalu aku bentuk tulang belulang. Kemudian tulang belulang aku bungkus lagi dengan daging. Kemudian aku sempurnakan tubuhnya seperti insan. Tetapi mereka itu qalilan ma tashkurun. Tak pandai bersyukur kepada aku. Orang yang tak pandai bersyukur kepada aku. Dia tidak mengenal siapa aku. Tak mengenal siapa dirinya kata Allah. Sehingga dia membelakang punggung dengan aku kata Allah. Berjalan dia di muka bumi. Padahal bumi ini aku yang punya kata Allah. Dalam hati yang congkak dan sombong kata Allah. Ma'isatan donka. Aku sempitkan batinnya kata Allah. Kalau Allah sempitkan batin kita, itu artinya apa? Allah cabut rahmatnya ada pada diri kita. Allah angkat barokah itu pada diri kita. Usaha dan ikhtiar kita. Kalau Allah dah cabut semua rahmat dan barokah pada diri kita Bapak Ibu. Hidup kita ini tidak ada hikmahnya Bapak Ibu. Ya. Apa yang dimakan, apa yang diminum, tidak ada nikmatnya Bapak Ibu. Hambar sih itu. Ya. Tidak ada nikmatnya. Itu yang mesti kita raih hidup ini. Bagaimana kita supaya mendapatkan rahmat dan barokah dalam hidup? Kenalilah Allah. Kalau kita sudah kenali Allah, curhat kepada Allah. Kalau kita sudah curhat kepada Allah, Allah itu Rabb kita. Allah itu Tuhan kita. Allah itu maha di atas segala-galanya. Serahkan diri, keluarga, semua urusan hidup ini kepada Allah. Jangan Bapak Ibu bersandar kepada kekuatan akal. Jangan kita bersandar kepada kemampuan usaha dan ikhtiar kita. Semua kekuatan akal, kemampuan usaha dan ikhtiar kita, itu semuanya kata Allah, datangnya daripada aku. Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang engkau punya, yang lampau sekarang maupun yang akan datang kata Tuhan, itu semuanya daripada aku. Kulu min indillah. Maka senterlah ke dalam dirimu. Bercerminlah kamu
ke dalam dirimu supaya kamu tahu siapa sebenarnya yang memberi nikmat itu. Kalau Allah ambil nikmat kudrat pada diri kita Bapak Ibu, tidak mengarik batang tubuh kan, ya, tak terlangkahkan kaki, tak terangkat tanganku Bapak Ibu, itu stroke namanya itu. Itu yang mesti paham kita. Makanya jangan kita merasa wujud di hadapan Allah. Semuanya itu datangnya daripada aku. Serahkanlah dirimu kepada aku. Inilah maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asalmu daripada aku dan mesti kamu pulangkan semuanya itu kembali kepada aku. Ungkapkan di dalam hatimu bahwa dirimu di hadapan aku la haula wala quwata illa billah. Ini dia. Tawakkal. Yang pertama. Yang kedua, orang yang beriman yang takwa itu tersimpan di dalam batinnya ini sifat huruf qaf. Sifat huruf qaf Bapak Ibu. Qaf. Ini adalah orang yang bersifat qanaah. Jadi orang yang takwa itu di dalam dadanya dia memiliki sifat qanaah Bapak Ibu. Qanaah itu lihat Ibu-ibu. Apa qanaah itu? Nggak pemaaf dong Pak. Apa adanya. Menerima apa adanya. Bersifat qanaah, pandai mau kuah bayang-bayang. Ya, ndak ado sama dicari, ado sama dimakannya gitu Bapak Ibu. Ya, ado sama dimakan, ndak ado sama dicari. Itu dia. Pandai ngukur bayang-bayang dia. Ya. Banyak syukuri, seketik syukuri. Karena banyak seketik itu datangnya daripada Allah juga tuh. Jangan, ini kok datang daripada Allah tuh. Kalau seketik tidak datang daripada Allah. Itu yang payahnya awak. Awak pandainya memandang yang banyak tuh datang daripada Allah. Kalau yang seketik, tidak datang daripada Allah. Padahal banyak seketik itu, banyaknya nikmat yang kita punya. Sedikitnya nikmat yang kita punya, itu semuanya datang daripada Allah. Lalu makna banyak dan sedikit itu mesti dipahami. Kalau sedikit menurut Allah, Bapak Ibu, nikmat Allah berikan kepada kita, sedikit Allah beri untuk kita, itu luar biasa banyaknya Bapak Ibu. Ya? Sedikit Allah beri nikmat kepada kita, secuil, tahu secuil? Itu sangat luar biasa tuh bagi kita Bapak Ibu. Tapi kalau banyak menurut kita Bapak Ibu, seiprit alun cukwi, tuh kata Tuhan. Menurut kita banyak, menurut Allah belum cukup seiprit. Tapi kalau Allah bilang banyak, udah luar biasa tuh Bapak Ibu. Dengan sedikit itu saja luar biasa tuh nikmat yang ada pada diri kita itu. Itu mesti dipahami. Orang yang bersifat qanaah itu pandai dia mengukur bayang-bayangnya. Dia bersifat syukur dia. Bersikap ridho dia. Inilah yang Allah katakan kepada kita. Man lam yasbir bil bala'i wa lam yarda bi qada'i falyakhruj tahta samai wal yatrub roban siwaya. Siapa yang sabar dengan ujian yang aku titipkan kepada dirinya, dan siapa yang ridho pula dengan ketetapan aku kepada dirinya, ya, maka dia betul-betul menjadi orang-orang pilihan aku, kata Allah. Kalau kita sabar dan ridho. Tapi kalau kita tidak sabar dengan ujian yang Allah berikan, kita tidak ridho dengan ketentuan Allah yang Allah tentukan kepada kita, falyakhruj tahta samai wal yatrub roban siwaya. Keluar kamu dari kolong langit ini dan carilah Tuhan yang lain lagi selain daripada aku. Bangi Tuhan Bapak Ibu. Di usia Tuhan awak dari langit dan bumi, Bapak Ibu, aduh kira-kira langit dan bumi selain Allah yang punya. Nah, dope kalau di usia mondeknya awak bisa pergi rumah kakak, mau ni, mau adiknya awak, mau kawan. Tapi kalau Allah mau sia tagaw dari bumi gua, ayo kalang kabui Bapak Ibu. Tak ada langit dan bumi selain Allah yang punya. Orang yang takwa itu Bapak Ibu tersimpan di dalam dadanya nih sifat huruf waw. Waw itu ini dia bersifat wara. Wara itu Bapak Ibu jangankan dia melakukan hal-hal yang haram. Jangankan dia memakan-makan yang haram, yang subhat saja tak mau dia Bapak Ibu. Itu wara. Dia pandai menjaga perasaan sahabatnya, perasaan temannya, ayahnya, ibunya itu.
Ya, seperti mengambil rambut dalam tepung, Bapak Ibu. Tepungnya tak berserakan, rambutnya tak putus. Begitu halusnya Tuhan. Ya. Maka jaga lisan kita. Ya. Jangan sampai lisan kita itu melukai perasaan teman, sahabat, apalagi orang tua kita. Karena orang tua kita itu adalah karomah hidup. Ya. Makanya kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka mintalah restunya orang tua. Karena orang tua itulah karomah hidup. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Ridallah fi ridal walidain, wahsutullah fi sutil walidain. Ridha Allah itu beserta orang tua. Murka Allah juga beserta orang tua. Itu artinya apa? Kalau orang tua kita sayang kepada diri kita, orang tua kita itu senang kepada kita, bahagia melihat kita, anak-anaknya, itu menunjukkan bahwa Allah itu sayang, senang kepada diri kita. Tapi kalaulah mondeknya Bapak Ibu, orang tua kita melihat anak-anaknya lah tigo wajahnya, lah tigo romannya Bapak Ibu, itulah bukti Allah tak ridho dengan dirinya itu. Itulah hidup menjadi kualat, ya. Tidak ada yang selesai Bapak Ibu. Kalau di Minang namanya kate ndak bapucuk namanya, ke bawah ndak baurek di tengah-tengah digeriak kumbang, sentiang kati namanya. Kalau bahasa ustadznya itu namanya anak cacak bin cacau, anak miang semiang ribu, anak bin kepunduang teman. Ya? Kok cadian ndak bisa diajar Bapak Ibu? Cadian ndak bisa dicontoh dan pedoman doh. Bongaknya nggak bisa lah diajar doh. Kalau mode itu kuduk sila karena cepek. Cepek mati ya. Ndak sangsai. Ini mesti dipahami. Makanya hendaklah kita bersifat warok. Supaya hidup kita itu selalu barokah, diridhai Allah. Menjaga rasa itu yang perlu. Rusaknya sebuah senapan itu bukan karena kemasukan batu yang besar, tapi kemasukan kerikil yang kecil. Ini dikatakan oleh Rasul, salamatul insan fi hibzil lisan. Keselamatan manusia itu selalu terletak pada lisan. Memang lidah tidak bertulang Bapak Ibu, tapi kalau luka kena lidah, lebih parah sakitnya daripada luka kena sembilu Bapak Ibu. Ya. Kalau luku kena pisau Bapak Ibu paling seminggu itu. Tapi kalau kena lidah, bisa minggu-minggu, bisa bulan-bulan tuh. Nggak sana nampak ayamnya tembak. Ayamnya lempar tuh. Itu tuh. Itu tertandu hati lah bulu nama tu Bapak Ibu. Kalau hati lah bulu tu payah, payah dia sabut deh. Sampai dunia aku rasanya. Tuh. Mesti pewara. Kemudian orang yang takwa. Tertanam di dalam batinnya itu sifat ia ayak. Itu artinya maksudnya yakin Bapak Ibu. Yakin. Yakin kita bahwa ada namanya kehidupan setelah mati. Yakin kita bahwa kita akan dipertemukan Allah dengan anak dan keluarga kita. Yakin kita namanya hari pembalasan. Itu mesti yakin. Kita beribadah aja mesti yakin. Kalau Ustaz tanya Bapak Ibu, lah yakin Bapak Ibu ibadah Bapak Ibu diterima Tuhan? Belum tentu le Ustaz, itu ragunya wah. Kalau ragunya beribadah Bapak Ibu nak yakin amal ibadah wak nak diterima Tuhan, tuh juga beribadah le. Bengoyang kaki lah. Tapi kenapa Bapak Ibu beribadah? Yakin karena ibadah itu diterima. Lalu bagaimana memahami yakin? Ini yang perlu kita mengaji. Ya, kalau kita ingin betul-betul menjadi orang yang tawakal, qanaah, warok dan yakin, insya Allah Allah menjanjikan ya ja'alakum furqana, aku akan beri kamu itu nur, kata Tuhan. Furqan itu maknanya nur Bapak Ibu. Nur. Nur itu maksudnya hidayah. Hidayah. Atau namanya petunjuk. Petunjuk itu itulah ilmu. Jadi orang sudah dapat ilmu, disitulah dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Mana jalan yang diridhai Allah dan mana pula jalan yang dimurkai Allah itu. Inilah yang Allah minta kepada kita, supaya kita betul-betul menjadi orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Allah akan bukakan rahasia diri kita. Kalau Allah sudah bukakan rahasia diri kita, insya Allah
Kita mampu merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu pada diri kita. Jauh yang tidak berentaranya, dekat yang tidak bersentuhan. Lalu bagaimana untuk memahami Allah itu jauh yang tidak berentara, dekat yang tidak bersentuhan? Ini yang kita coba mengkaji lebih dalam. Kalau kita betul-betul ingin mendapatkan hidayah dan petunjuk itu, mesti kita menyilau dan menyenter ke dalam diri Bapak Ibu. Kita mesti tahu diri kita ini sebelum mati. Besok kita mati subuh misalnya, malam ini mesti tamat kita mengenal diri kita ini. Itu ilmu tauhid. Ya. Tapi kita diberi Allah umur Bapak Ibu 200 tahun. Kita pelajari ilmu fikih, kita pelajari ilmu hadis. Habis umur kita yang 200 tahun itu, ilmu fikih dan ilmu hadis itu tidak akan pernah habis-habisnya Bapak Ibu. Takkan pernah sudah-sudahnya itu. Tapi ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, ilmu memulangkan diri kepada Allah, ilmu bertatap wajah dengan Allah, ilmu berlikut dengan Allah. Besok kita mati, malam ini mesti khatam, kalau tidak sesat. Termasuk amal kita ini nggak diterima Allah. Apa kata Nabi? Innamal a'malu bil khawatim. La yanzuru bi kasri shalah wasiyab, innama yanzuru ila khatimati amri. Sesungguhnya amal itu hanya dilihat akhirnya Bapak Ibu. Orang kalau berjuang, kalau berjihad, kalau berperang Bapak Ibu, menang kalahnya itu dilihat di mana? Di awal atau di akhir? Di akhir itu. Kalau kita ingin husnul khotimah atau su'ul khotimah, lihat di akhirnya. Apa kata Nabi? La yanzuru bi kasri shalah wasiyam. Allah tidak pandang dan Allah tidak nilai banyaknya solatmu, banyaknya puasamu. Tapi baru Allah pandang banyaknya solat dan puasamu itu adalah akhir kesudahan hidupmu. Apakah akhir kesudahan hidupmu? Menyaksikan Allah atau tidak menyaksikan Allah. Itulah maknanya husnul khotimah. Orang yang husnul khotimah adalah orang yang menyaksikan Allah pada diri ini. Orang yang sul khotimah bukan orang yang sul khotimah adalah orang yang tidak mampu menyaksikan Allah pada dirinya. Walaupun banyak amalnya, tapi kalau dia tidak menyaksikan Allah pada dirinya, maka itu yang katakan amal fata morgana namanya Bapak Ibu. Jadi malam ini ya mudah-mudahan nanti kita bubar nanti kita udah bisa mengenal siapa diri dan siapa Tuhan kita ini. Jadi kita mesti tilik akan diri kita ini. Siapa diri kita? Nih, kan. Insan. Insan itu diri kita Bapak Ibu. Nih, manusia artinya. Kalaulah insan itu diri kita, manusia, lalu siapa insan, siapa diri kita ini yang sebenarnya? Apa jawaban Allah terhadap diri kita ini? Al-insanu sirri.